Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu tetap sehat dan harus selalu semangat belajarnya dari rumah. Hari ini kembali lagi bersama Ibu Nana dalam pelajaran matematika. Nah, sebelum belajar kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi pembelajaran hari ini adalah urutan pecahan, di mana tujuannya agar siswa mampu mengurutkan pecahan berpenyebut sama maupun berpenyebut tidak sama. Yang pertama adalah mengetahui letak pecahan pada garis bilangan. Nah, di sini Ibu sudah memiliki garis bilangan. Yang akan kita urutkan adalah pecahan berpenyebut 2. Mengurutkan pecahan dimulai dari angka 0. Dilanjutkan dengan 1/2. Nah, perhatikan di sini mengurutkan pecahan sama seperti mengurutkan bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bedanya di sini angkanya dirubah menjadi pecahan. Nah, seperti ini ya, 1/2, 2/2, 3/2 sampai 8/2 dan seterusnya. Nah, 2/2 ini boleh ditulis 1. Nah, karena 2 dibagi 2 itu nilainya adalah 1. Nah, 4/2 boleh ditulis 2 karena 4 dibagi 2 nilainya adalah 2. Begitu juga dengan 6/2 bisa ditulis 3 karena 6 bagi 2 hasilnya 3 dan 8/2 bisa ditulis 4. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan mengurutkan pecahan yang berpenyebut 4. Nah, seperti biasa dimulai dari angka 0, kemudian 1/4. Setelah 1 berarti 2/4. Selanjutnya 3/4. Nah, di sini kalau anak-anak Ibu mau langsung nulis 1 juga boleh, karena 1 itu kan sama dengan 4/4, karena 4 dibagi 4 hasilnya 1. Kalian mau nulis 1 boleh, 4/4 juga boleh, atau dua-duanya juga boleh. Oke, 5/4, 6/4, 7/4. Nah, di sini kalau mau langsung ditulis 2 juga boleh. Kenapa 2? Karena kan harusnya 8/4. 8/4 itu sama dengan 2 karena 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Di sini ada contoh garis bilangan yang bilangannya hanya ada 1 ya, hanya ada pecahan 3/3. Caranya di sini kita lihat penyebutnya adalah 3. Nah, kalau kita udah tahu penyebutnya, berarti kita bisa menjawab otomatis pecahan ini adalah berpenyebut 3. Berarti kita mulai dari 0, 1/3, 2/3, 3/3, dilanjutkan dengan 4/3, 5/3. Di sini kalian mau tulis langsung 2 boleh, karena 6/3 itu sama dengan 2 ya, karena 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Nah, dan seterusnya sepanjang garis bilangan yang anak-anak Ibu punya. Oke, coba anak-anak Ibu kerjakan contoh soal berikut ini sambil melihat video yang tadi sudah Ibu jelaskan. Bandingkan pecahan berpenyebut sama. Nah, ketika kita membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, yang kita lakukan adalah dengan membandingkan pembilangnya. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah pembilangnya. Apabila pembilangnya lebih besar, maka pecahannya juga lebih besar. Jika pembilangnya lebih kecil, maka pecahannya juga akan lebih kecil. Untuk membandingkan pecahan, kita dapat menggunakan tanda sama dengan dan tanda lebih besar atau tanda lebih kecil. Nah, seperti ini ya, tanda lebih besar atau lebih kecil. Oke, langsung saja. Di sini Ibu akan membandingkan pecahan 4/7 dengan pecahan 2/7. Nah, kalau anak-anak Ibu perhatikan di sini,
kedua pecahan ini memiliki penyebut yang sama, yaitu sama-sama angka 7. Tetapi pembilangnya di sini berbeda. Yang satu pembilangnya 4 dan yang satu pembilangnya angka 2. Kemudian kita tulis di bawah angka dari pembilangnya. Lalu kita ingat tadi ya, tandanya ada 3, sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Nah, kita coba dengan sama dengan, apakah 4 nilainya sama dengan 2? Nah, salah, ternyata tidak pas ya menggunakan sama dengan. Kemudian kita coba dengan yang lebih besar. Nah, caranya Ibu kasih garis. Nah, membentuk huruf apa? Huruf B. B artinya besar. Nah, benar gak angka 4 lebih besar daripada 2? Iya, ternyata benar ya. Ternyata angka 4 lebih besar daripada angka 2. Artinya tandanya yang kita gunakan adalah tanda lebih besar. Jadi pecahan 4/7 lebih besar dari pecahan 2/7. Nah, untuk contoh lagi, Ibu memiliki pecahan 3/11 yang akan kita bandingkan dengan pecahan 9/11. Nah, di sini pecahannya memiliki penyebut yang sama, yaitu sama-sama 11 dan memiliki pembilang yang berbeda ya. Pembilangnya adalah 3 dan 9. Nah, tanda yang kita gunakan sama dengan lebih besar atau lebih kecil. Nah, kita coba dari tanda sama dengan. Kira-kira angka 3 sama nggak nilainya dengan 9? Tidak ya. Angka 3 lebih kecil daripada 9. Jadi tidak pas kalau kita menggunakan sama dengan. Oke, kita hapus. Nah, sekarang coba kita gunakan tanda lebih besar. Nah, seperti Ibu bilang tadi ya, coba dikasih garis. Kalau membentuk huruf B berarti besar. Kira-kira 3 benar nggak lebih besar dari 9? Salah ya, karena angka 3 itu lebih kecil dari 9. Jadi tidak tepat kalau kita menggunakan tanda lebih besar. Nah, kemudian kita coba dengan tanda lebih kecil. Tanda lebih kecil kalau dikasih garis akan membentuk huruf K. K artinya apa? Ya, K artinya kecil. Nah, 3 lebih kecil daripada 9. Ya, benar ya, sudah tepat angkanya. Karena angka 3 lebih kecil daripada angka 9. Artinya, pecahan 3/11 lebih kecil dari pecahan 9/11. Nah, anak-anak Ibu harus ingat ya ketiga tanda ini. Oke, untuk melatih kemampuan kalian, coba diisi kira-kira tanda apa yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada soal berikut. Untuk materi selanjutnya adalah membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Oke, langsung saja di sini Ibu akan membandingkan pecahan 1/3 dengan pecahan 1/4. Nah, perhatikan di sini kedua bilangan ini memiliki penyebut yang berbeda. Nah, kita masih menggunakan simbol seperti yang tadi ya, sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau dilihat dari angkanya harusnya 3 lebih kecil daripada 4. Tandanya lebih kecil. Nah, tidak seperti ini ya caranya. Berbeda cara membandingkan pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, kita menggunakan yang namanya perkalian silang. Nah, langsung saja untuk perkalian silang. Kita tulis dulu pecahannya yang akan kita bandingkan, yaitu 1/3 dan 1/4. Nah, jadi seperti ini caranya. Pembilang kita kalikan dengan penyebut secara silang. Jadi 1 kita kalikan dengan 4. 1 dikali 4, 4. Oke, selanjutnya pembilang kita kalikan dengan penyebut secara silang. 1 dikali 3. 1 dikali 3 adalah 3. Nah, kita dapat nih angkanya 4 dan angka 3. Kemudian angka 4 dan 3 ini yang akan kita bandingkan. Kira-kira tanda yang tepat yang mana ya?
sama dengan lebih besar atau lebih kecil. Ya. Nah, kalau dari angkanya harusnya di sini tandanya adalah lebih besar ya, karena angka 4 lebih besar dari 3. Jadi seperti ini ya cara perkalian silang. Jadi 1/3 ternyata lebih besar daripada 1/4. Oke, untuk contoh selanjutnya adalah pecahan 2/4 akan kita bandingkan dengan pecahan 5/8. Nah, lihat di sini ya, perhatikan penyebutnya berbeda. Yang satu penyebutnya 4, yang satu penyebutnya 8. Nah, tadi caranya adalah dengan menggunakan perkalian silang. Oke, pembilang kita kalikan dengan penyebut. Langsung saja 2 dikali 8, hasilnya kita tulis di atas. 2 kali 8 adalah 16. Oke, selanjutnya 5 dikali 4. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Nah, udah ketemu ya angkanya. Setelah dikali silang adalah 16 dan 20. Nah, angka 16 dan 20 yang akan kita bandingkan. Nah, di sini anak-anak ibu harus ingat lagi nih, simbolnya tadi ada sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau kita lihat dari angkanya, angka 16 ini lebih kecil daripada angka 20. Nah, kalau anak-anak ibu masih bingung, bisa kita memberi garis seperti ini. Nah, membentuk huruf K, artinya kecil, berarti 16 lebih kecil dari 20. Jadi pecahan 2/4 lebih kecil dari pecahan 5/8. Nah, kalau anak-anak ibu sudah paham dengan penjelasan ibu tadi, coba dikerjakan contoh soal berikut ini. Selanjutnya adalah mengurutkan pecahan. Oke, selanjutnya kita akan mengurutkan pecahan 6/3, 8/3, dan pecahan 1/3. Nah, di sini sama-sama memiliki penyebut yaitu 3. Nah, ketika kita akan mengurutkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, yang perlu kita perhatikan adalah angka dari pembilangnya. Nah, di sini yang diminta mengurutkan pecahan dari yang terkecil terlebih dahulu. Nah, pembilangnya yang paling kecil adalah 1. Jadi kita mulai dari angka 1/3. Setelah 1 adalah 6. Berarti 6/3, kemudian 8 atau 8/3. Nah, begitu juga sebaliknya kalau yang diminta mengurutkan pecahan dari angka terbesar. Nah, yang perlu kita perhatikan tadi adalah angka dari pembilangnya. Yang paling besar di sini adalah angka 8. Jadi kita mulai dari 8/3, selanjutnya 6/3, dilanjutkan dengan 1/3. Lebih mudah kan kalau penyebutnya sama. Nah, sekarang coba anak-anak ibu urutkan pecahan berikut ini. Boleh dari yang terbesar terlebih dahulu atau yang terkecil terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Oke, selamat mengerjakan. Oke, anak-anak ibu, hari ini kita sudah belajar bagaimana cara mengurutkan pecahan menggunakan garis bilangan. Yang kedua, tadi kita sudah belajar juga bagaimana caranya membandingkan pecahan yang memiliki penyebut sama dan memiliki penyebut yang berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, tadi caranya dengan mengalihkan secara silang. Nah, semoga apa yang ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk anak-anak ibu semuanya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.